penuntut umum dan setelah yang cukup lama dan melelahkan, akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk membacakan pembelaan pribadi dalam perkara ini. Saya membaca pledoi ini dalam ruang sesab pengadilan, di mana sirkulasi informasi dalam kesaksian. Meskipun demikian, istri dan anak-anak saya dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan mengingatkan dan meyakinkan saya bahwa api keadilan tidak akan pernah padam bagi orang yang bekerja demi kebaikan orang banyak. Untuk itulah saya terus tidak boleh berhenti menantikan keadilan melalui penetapan yang mulia majelis hakim. Harapan keadilan itu terus ada selama 160 hari berlangsungnya sidang ini. Dari dalam kamar sempit ruang tahanan yang jauh dari berbagai fasilitas dan kehangatan keluarga terus terpanjatkan agar keadilan bagi saya yang telah mengabdi dan meniti karir semenjak dari lurah, kepala bagian, camat, saya sekwilda, saya bupati, saya kepala biro, saya wakil gubernur, saya gubernur, dan menteri dapat terijabah oleh Allah. Demikian pula saya berharap mampu beradaptasi untuk lepas dari tekanan opini menyesatkan. Majelis hakim yang terhormat, betapa sulit membuat nota pembelaan ini di tengah fisik dan psikis serta usia saya yang memasuki 70 tahun saat ini, di mana kondisi tersebut sudah melemahkan tingkat kemampuan fokus dan memori saya dalam menyusun kata-kata. Terlebih lagi saya mendengar informasi bahwa terjadi pembentukan atau framing opini yang mengarah pada cacian, hinaan, olok-olok, serta tekanan yang luar biasa dari pihak tertentu kepada saya dan keluarga saya, baik di tingkat pemeriksaan maupun dalam proses persidangan. Mulai dari berita bohong atau hoax bahwa saya menghilang dan melarikan diri pada saat melaksanakan tugas negara di luar negeri, sampai pada hal-hal yang menurut saya melampaui batas keadaban masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuat saya hampir merasa putus asa, mengingat saya selama ini hanya berniat untuk bekerja, memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara di seluruh rakyat Indonesia, dan menjadikan tugas tanggung jawab saya menjadi bagian dari ibadah saya pada Tuhan Yang Maha Kuasa, baik itu sebagai aparatur maupun anggota masyarakat. Pembentukan atau framing opini tersebut seakan menjadi vonis yang mendahului putusan hakim. Psikologi yang terbentuk membuat kepanikan dan ketakutan bagi orang-orang yang sebenarnya mau memberi kedudukan baik fakta maupun moral. Seakan tuduhan kepada saya ini bisa menyeret semua orang yang pernah berkenalan dan menjalin silaturahmi dengan saya, baik dalam kedinasan maupun secara pergaulan. Bukankah hukum dibentuk untuk membuat keteraturan dan kedamaian, bukan menebar ketakutan dan fitnahan? Apalagi sepemahaman saya, asas praduga tak bersalah, presumption of innocence, harusnya dijunjung tinggi oleh semua orang, serta memberi hak jaminan perlindungan dan kesetaraan bagi warga negara di bumi tercinta ini. Sedari awal sejak dimulainya pemeriksaan kasus ini, pembentukan framing opini tersebut terproduksi dengan hebat. Isu liar dan tuduhan sesat terus terkapitalisasi, seolah-olah saya sebagai manusia yang rakus dan maruk. Hal tersebut saya yakini dirangkai untuk mempengaruhi publik dan membunuh karakter saya, karakter examination, dan mungkin juga berniat untuk mempengaruhi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Bahkan kelihatannya ada yang ingin mencari popularitas pada kasus ini. Majelis hakim yang saya hormati, dalam proses persidangan ini saya melihat begitu tega dan kejinya tuduhan serta fitnah dari orang-orang yang saya anggap dekat dengan saya. Saudara Panji yang saat itu saya angkat sebagai ajudan karena pertimbangan mempunyai latar belakang sebagai pegawai Kementan yang masih muda dan bebas kepentingan, dengan harapan mampu mengawal dan menjaga saya dan menjalankan tugas dari hal-hal yang dapat merugikan saya sebagai menteri.
namun tak disangka melemparkan tuduhan-tuduhan tak berdasar dengan berbagai asumsi dan rekayasa informasi. Dengan pemanfaatan posisi sebagai orang dekat menteri dan bertugas setiap saat di samping menteri. Terlebih lagi tuduhan Panji tersebut menyeret-nyeret keluarga saya dan menggambarkan sesuatu yang berlebihan yang pada faktanya memperkuat alibinya untuk menjalankan peran seolah-olah untuk kepentingan menteri. Yang mulia majelis hakim, di dalam tuntutannya jaksa penuntut umum telah menyatakan bahwa saya dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama, dan kemudian memohon agar saya dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta, subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan, dan membayar uang pengganti sebesar 44.267.204 dan 30.000 US dollar yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun. Saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan tersebut. Akan tetapi saya merasa dizalimi karena dianggap melakukan perbuatan yang memang tidak pernah saya lakukan. Oleh karena itu dalam pledoi pribadi saya mengelompokkan pada 3 pembahasan pokok yang mulia. Yang pertama, saya tidak melakukan perbuatan yang didakwa termasuk yang dituntut terhadap saya. Sehingga saya memohon dan berharap atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala melalui pemikiran jernih yang mulia majelis hakim sebagai wakil Tuhan di bumi, kebenaran atas ketidakbersalahan saya akan dapat diungkapkan. Yang kedua, rekam jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian saya kepada negara yang menunjukkan bahwa watak dan karakter kepribadian maupun kepemimpinan saya selama puluhan tahun mengabdi kepada negara senantiasa dilandasi niat tulus dan etikat baik untuk memberikan sumbangsi bagi bangsa, serta tidak pernah memiliki niat apalagi perilaku koruptif. Dan saya jadikan semua tugas saya, fungsi saya, tanggung jawab saya adalah bagian ibadah saya pada Allah. Yang ketiga, permohonan saya kiranya yang mulia majelis hakim diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menegakkan keadilan terhadap saya dengan menjatuhkan putusan bebas, atau jika tetap menganggap saya bersalah mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.